Rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin berlangsung menarik, di mana para anggota DPR RI menghujani Jaksa Agung dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penanganan kasus yang tengah viral di masyarakat. Salah satu kasus yang paling banyak ditanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI adalah terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, atas dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015 hingga 2016. Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya, itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung dalam artian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, kata anggota Komisi 3 Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, dalam rapat, Rabu, 13 November 2024. Pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh anggota Komisi 3 dari fraksi PKS Nasir Jamil yang mempertanyakan kenapa hanya Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal Menteri Perdagangan lainnya juga melakukan kebijakan impor gula serupa. Kasus Tom Lembong yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, ujar Nasir. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik, dan itu kemudian dikhawatirkan mencederai citra Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya, tambahnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Saryuliati bahkan lebih rinci menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia masih defisit gula, sehingga kebijakan impor gula seperti yang diambil Tom Lembong juga masih berlaku hingga saat ini. Perlu kiranya menjadi perhatian pula dari informasi yang kami dapatkan ini, saat ini kebutuhan gula Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun. Di mana produksi nasional sekitar 2,4 juta ton, sisanya sekitar 4-5 juta ton impor. Pernah saya dengar ada surplus tentang produksi gula. Nah, saya minta data-data mengenai surplus ini karena data yang saya dapat kita butuh impor kok kurang lebih 4-5 juta, kata Sari. Dia menambahkan, dengan masih berdirinya perusahaan-perusahaan gula rafinasi di dalam negeri, menandakan bahwa Indonesia memang masih kekurangan pasokan gula sehingga harus mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi. Yang pertama, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil lalu dijadikan tersangka, ditahan dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Perlu kiranya menjadi perhatian pula dari informasi yang kami dapatkan ini. Saat ini kebutuhan gula Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, di mana produksi nasional sekitar 2,4 juta ton. Sisanya sekitar 4-5 juta ton impor. Pernah saya dengar, saya lupa tapi di online, yang menyatakan bahwa ada surplus tentang produksi gula. Nah, saya juga minta data-data mengenai surplus ini. Karena data yang saya dapat, kita butuh impor kok.
juta, kurang lebih 4 sampai 5 juta. Banyaknya pabrik gula rafinasi sebenarnya juga mencerminkan bahwa Indonesia ini kekurangan gula. Kecuali Pak Habib Al-Habsyi mungkin kelebihan gula. Sehingga perlu impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi. Dengan produksi gula dalam negeri seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa semua kebutuhan industri makanan dan minuman nasional berasal dari gula kristal rafinasi yang diproduksi oleh 11 perusahaan. Industri makanan dan minuman merupakan penyumbang, ini mesti kita ingat Bapak Ibu sekalian, industri perusahaan makanan dan minuman merupakan penyumbang 35% pendapatan domestik bruto (PDB). Untuk itu kami perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian agar proses hukum ini tidak membuat perusahaan produsen rafinasi tersebut merasa teraniaya dan dapat mengganggu PDB. Bahwa kalau memang betul ada kerugian negara, saya sepakat bahwa semua itu harus ditindak tegas. Tetapi kalau tidak, atau bagaimana ceritanya, saya mohon informasi yang jelas dari Bapak JA sehingga kita semua ini mendapatkan pencerahan yang clear and clean, sehingga masyarakat tidak harus berspekulasi dan akhirnya membuat kegaduhan sehingga menghambat pemerintahan Bapak Prabowo yang sudah berkomitmen terhadap masyarakat Indonesia untuk menjalankan pemerintah ini yang clear dan clean. Kalau tidak salah, Astacita ya, Astacita Bapak Presiden Prabowo yang nomor 7 yang untuk menjunjung tinggi hukum. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.